Hello everyone, good morning. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Welcome back to me. Hari ini kita akan membahas mengenai accounting concept and principle, konsep dan juga prinsip dasar dari akuntansi. Dimana di sini kita telah lagi menjadi konsep dan juga asumsi-asumsinya. Seperti itu. Dimana kalau misalnya tanpa konsep dan juga asumsi ini, dia laporan keuangan gak ada artinya, seperti itu, generally accepted. No uniformity in the practice of accounting, gak ada gunanya. Financial statement will be meaningless. So, are you ready for another exciting episode? Jadi, apakah kamu siap nih untuk belajar hari ini dengan materi baru? Dimana kalau 3 bab sebelumnya kita masih so-so, biasa-biasa aja. Dan sekarang kita udah masuk ke appetizer dari sebuah main course. Sebelum kita menyelami akuntansi lebih dalam, kita akan belajar di permukaannya terlebih dahulu, yaitu konsep dan juga prinsip yang menjadi fondasi daripada penyusunan laporan keuangan. So be ready. Alright. And then di sini fasten your seat belts, kencangkan sabuk pengamanmu dan persiapkan untuk pembelajaran hari ini. Di sini kita akan mempelajari mengenai accounting assumption. Accounting assumption, kita akan belajar mengenai apa sih yang dimaksud dengan asumsi-asumsi akuntansi tersebut dan apa saja asumsi-asumsi tersebut. Seperti itu. Kita akan pelajari hal itu. Oke, sekarang mari kita mendiskusikan bersama-sama mengenai asumsi-asumsi dari akuntansi. Seperti itu Tadi yang pertama ada ada unit of measure. Kemudian ada accounting entity, kemudian ada going concern, ada time period. Dan juga tambahannya satu lagi adalah accrual basis. Ini jadi ada kelima ini. Oke. Nah ini ada kelima daripada konsep dari accounting tersebut. Ada konsep accounting entity, ada time period, ada accrual basis, ada unit of measure, ada going concern. Nah, kita akan membahas satu persatu daripada kelima hal tersebut. Oke, stay tune. Nah, ini yang pertama adalah konsep entity concept accounting entity concept. Aka separate entity concept or business concept. Jadi kalau misalnya di sini Jadi kalau di sini maksudnya itu kalau perusahaan terpisah dengan pribadi. Transaksi yang ada di perusahaan harus terpisah atau tidak boleh digabung dengan transaksi milik pribadi atau miliknya owner. Seperti itu Di sini ada tanda pemisah. Owner owner, bisnis bisnis. Seperti itu Oke. Jadi ini konsep entitas kesatuan usaha. Distinct and separate from the transaction of the business. Jadi harus terpisah antara milik
pribadi dan juga milik bisnis tersebut. Ya, separate, terpisah. Ya, ini konsep entitas. Ya. Nah, dimana kalau misalnya implikasi dari konsep ini, bisnis transaksi itu dicatat ya pada pembukuan perusahaan. Ya, business is business, personal is personal. Jangan dicampur adukan dengan milik pribadi. Ya, di sini sebagai contoh. Ya, di sini sebagai contoh. Ya, ini ya sebagai contoh nih ada Mr. Ya, ada Mr. Thomas. Nah, Mr. Thomas ini untuk memulai usaha OK Sweet Hotel di sini, dia berinvestasi pada yang namanya tanah, kemudian gedung hotelnya, kemudian juga uang tunai ya untuk berinvestasi membangun sebuah hotel sebagai bisnisnya Mr. Thomas. Ya, seperti itu. Nah, di sini artinya hotel adalah kepemilikannya Thomas. Tapi segala transaksi hotel harus dicatat dalam pembukuan hotelnya. Ya, oke. Ya, karena Mr. Thomas ini menginvestasikan tadi berupa tanah, gedung, ya, land building, money untuk membangun Sweet Hotel, ya, maka segala pemasukan yang terjadi di hotel tersebut, ya, misalnya ada tamu menginap dan sebagainya, itu masuk ke dana perusahaan, ya, artinya masuk ke bisnisnya Mr. Thomas. Beda dengan kalau misalnya Mr. Thomas bepergian, ya, menggunakan mobilnya ya ke suatu tempat. Nah, di situ kan ada yang namanya bensin, kemudian bayar tol mungkin ya atau bayar reparasi mobil dan sebagainya. Itu merupakan personal ya, personal expense, biaya yang dikeluarkan oleh pribadinya si Thomas. Ya, nggak bisa dicampurkan atau dibebankan ke bisnisnya, hotelnya dia. Kayak gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan business is business, personal is personal. Ya, jadi harus dibedakan. Ini yang dimaksud dengan konsep entitas, ya, kesatuan usaha. Jadi adanya perbedaan ya, perbedaan atau tidak boleh digabung, terpisah antara transaksi yang terjadi di perusahaan dengan transaksi milik pribadi maupun keluarganya. Seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang kedua, the second. Ya, the second is tadi going concern concept. Ya, konsep keberlangsungan usaha going concern. Ya, continuity concept. Oke. Nah, sini business will continue to operate over an indefinite period of time. Maksudnya apa? Di sini business can no longer continue. Continuity concept. Ya, should be abandoned.
Di sini kita akan menganggap ya, mengasumsikan bahwa bisnis yang kita jalani itu akan terus ada ya sampai kapanpun. Seperti itu akan terus berlanjut ya. Namanya juga tadi konsep kelangsungan usaha, going concern. Jadi akan terus ada di masa depan ya keberlanjutannya ya. Oke, kemudian di sini ada contoh usahanya itu showroom ya, car showroom. Nih, gimana nih ceritanya Mr. Leo punya car showroom ya. Nah, di sini uh, ya tadi ya Mr. Leo punya kepemilikan car showroom. Dia menginvestasikan membeli mobil seharga 10 misalnya 10 juta US kayak gitu. Nah, ini adalah merupakan investasinya si Mr. Leo ya. Investasinya atau bentuk investasinya di usahanya ya, dimana diramalkan untuk 10 tahun mendatang. Seperti itu, dia optimis bisnis car showroomnya itu akan jalan selama 10 tahun mendatang. Sama seperti halnya si Mr. Thomas ya, bisnis hotelnya ini akan terus berlanjut ya, beroperasi ya untuk jangka ke depan ya. Oke, time period concept ini yang ketiga ya, yang ketiga. Life of the business is divided into equal periods. Bahwasanya sebetulnya laporan keuangan itu dalam penyusunannya dibagi lagi dalam bentuk-bentuk ini ya, waktu seperti itu. Ya. Nah, ini ya tadi kita udah bagi-bagi ya bahwasanya sebenarnya dalam pencatatan itu ya sebenarnya ada waktu-waktunya. Ada monthly, quarterly, semi-annually, annually. Ya bisa bulanan, bisa seperempat tahun, ya semi-annually, pertengahan tahun maupun tahunan. Nah, satu hal yang perlu kita catat ya kita ketahui bersama bahwasanya dalam penyusunan laporan keuangan ini financial statement biasanya dilakukan atau disusun secara tahunan, annually, seperti itu. Ini dimaksud dengan konsep time period, ya, konsep waktu, periode waktu. Calendar year versus fiscal year, it's different, ya. Misalnya kalau dimulai dari Januari tanggal 1, ya, kalau kalender hingga akhirnya 31 Desember. Kalau misalnya di fiscal year, bisa aja nih dimulai 1 Februari, ya, hingga March, April, Mei, June, Juli, ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Seperti itu. Itu tahun fiskal, ya, tahun pembukuan, tahun laporan keuangan. Akan kita pelajari lebih lanjut di KD 3.5 ya, di next chapter. Ya. Lalu kemudian ada stable monetary concept, ya, konsep stabilitas moneter. Unit of measure, ya, pengukuran dalam hal purchasing power of peso is steady regardless of inflation rate. Jadi kita mengabaikan efek yang namanya inflasi. Ini mungkin akan kamu pelajari ya, konsep inflasi ini mungkin akan bisa kamu pelajari dalam mata pelajaran ekonomi bisnis ya, inflasi. Bahwasanya bisa aja nih kita punya handphone ya, handphone Samsung misalnya. Ini bukan endorse ya. Misalnya kita handphone Samsung S Galaxy 20 seharga 15 juta. Di tahun 2020 kita beli itu. Bisa aja di tahun 2030 itu tuh kayak meaningless, gak ada artinya. Karena adanya efek inflasi tersebut. Seperti itu. Mungkin ada perbedaan dari nilai mata uang dan sebagainya. Makanya di sini konsep yang harus kita percayai ya, yang harus kita asumsikan bahwasanya di sini terus berlangsung yang namanya kestabilan moneter ya, konsep kestabilan moneter, stable monetary concept ya. Oke, next kita lihat lagi ya. Nah, di sini ini misalnya ada pelelangan video ya, sold to buy Oyong ya, seharga 5 juta ya, lukisan di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 jadi 8 ya, di record in the financial statement ya. Dia nggak terefek sama yang namanya inflasi. Oke, selanjutnya ada konsep accrual basis konsep ya. Di sini
Nah ini ya, ini accrual basis konsep ini benar-benar penting banget di dalam akuntansi ya. Satu hal yang perlu kamu ketahui ya, yang harus kamu pahami, income itu pendapatan. Pendapatan itu dikenal ya atau kita catat tuh ketika diperoleh, bukan diterima. Ini agak sedikit berbeda ya bahasa Indonesianya. Diperoleh dan juga diterima. Earn dan receive. Seperti itu kalau ini English. Ya, kalau diperoleh artinya ketika terjadi transaksi sudah bisa kita akui dan kita catat di dalam pembukuan kita sebagai akuntan. Ya, ketika diterima maka kita harus menerima uang tunainya. Berarti logikanya apabila ya kita memperoleh penghasilan ya, ada klien yang datang ke usaha kita ya, tetapi dia belum membayar, maka dicatat atau tidak. Coba kamu pikirkan, oke? Let's think ya. Coba kita pikirkan bersama, let's think together. Ya, kalau ada pendapatan tapi uang cashnya nih, uang kasnya belum kita terima, maka itu udah bisa dianggap pendapatan belum sih? Nah, ini jawabannya. Kalau kita berdasarkan yang namanya konsep accrual basis ya, accrual basis konsep, maka jawabannya adalah iya. Ya, karena pendapatan bisa dicatat ketika diperoleh, tidak hanya ketika diterima. Lalu gimana kalau misalnya emang udah kita terima? Ya itu namanya juga pendapatan, seperti itu ya. Atau istilah lainnya tuh kalau ada pendapatan yang masuk ke usaha kita tapi belum kita terima case-nya, itu biasanya dinamakan yang namanya piutang ya, account receivable. Akan kita pelajari di KD 3.6 daftar-daftar akun ya, account name. Seperti itu. Salah satunya adalah account receivable ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ya, ada lagi yang namanya kalau ada income pasti lawannya ya, opposite-nya, anonimnya adalah expense ya. Nih, anonimnya adalah expense. Is recognized when incurred not when paid. Jadi terkenal ya apabila dia terjadi ya, bukan hanya ketika dibayarkan ya. Misalnya nih biasanya kita bayar tadi hotel ya, bayar listrik itu biasanya listrik itu udah dibebankan biasa setiap awal bulan tanggal 5. Maka ya udah tadi ya berdasarkan yang tadi time of period, konsep waktu, maka setiap tanggal 5 kita rutin tuh mencatat, oh ada beban listrik loh untuk usaha hotel kita, seperti itu. Walaupun meskipun nantinya mungkin kita akan bayarkan listrik itu pada hari-hari berikutnya, seperti itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan beban ya, beban. Jadi ada income, ada expense ya. Opposite-nya income adalah expense, pendapatan dan juga beban ya. Oke. Nah, di sini accrual basis ternyata ada lawannya lagi yaitu cash basis ya. Kalau tadi kan kita belajar accrual basis. Kalau di sini sekarang kita belajar yang namanya cash basis ya. Dimana di sini kalau di cash basis pendapatan itu diakui apabila uangnya sudah betul-betul kita terima, uangnya sudah betul-betul kita peroleh, dan pendapatan akan kita catat sebagai beban, maaf, expense ya, beban akan kita catat sebagai beban apabila uangnya sudah betul-betul dikeluarkan dari kas perusahaan, seperti itu. Ya, jadi ada pendapatan sama expense. Nah, ini dua konsep yang harus selalu kamu ingat ya, yang harus kamu selalu ingat dan jadikan acuan sebagai akuntan ya, karena tiap-tiap perusahaan biasanya memiliki perbedaan ya dalam sistem pembukuannya, seperti itu, dalam sistem pelaporan keuangannya, seperti itu. Ada perusahaan yang lebih condong kepada accrual basis yang tadi ya, nggak masalah kok kalau misalnya uangnya belum diterima tapi kliennya itu udah minta jasa kita ya, udah betul usaha kita, ya udah catat aja sebagai pendapatan. Tapi kalau di cash, oh tidak bisa, harus diterima uangnya terlebih dahulu, baru itu bisa diakui sebagai pendapatan usaha kita. Ya, accrual dan juga cash, itu perbedaannya, seperti itu. Ya, ini yang dasar banget yang harus kamu pahami. Oke, coba makanya sekarang kita let's think together.
Ya, mari kita berpikir secara bersama-sama dan diskusikan secara bersama-sama, ya. Oke, and then kita lihat lagi. Nah, di sini ya, Sweet Hotel. Nah, ini tadi si hotelnya Mr. siapa ya tadi namanya? Thomas ya, Mr. Thomas. Kayak gitu. Oke. Nah, ini nih. Ya. Nih, ini ada waktu jadi masuk, ada tamu ya, ada klien. Ya, ada klien yang mau nginap di hotel kita. Seperti itu. Berarti ini kan ada uang nih ya, yang bisa kita catat sebagai pendapatan kita, income, ya. Yang bisa kita catat sebagai pendapatan kita, income kita, ya. Nah ini yang penting juga ya, yang penting juga di sini. Ini tadi menurut Generally Accepted Accounting Principle, GAAP, 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 seperti itu ya. Ini konsep yang udah betul-betul dari internasionalnya ya. Ini prinsipnya Generally Accepted Accounting Principle ya. Kalau tadi kita bahas yang namanya konsep ya. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya principle. Nah, ini ya, GAAP ini tuh udah satu set ya tentang aturan-aturannya, prosedur, terus practice standar ya dalam penyusunan laporan keuangan financial statement ya, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ya, rules-nya ini, aturan-aturannya ya. Yang pertama, kriterianya ada relevan ya, kemudian ada objektif ya, laporan harus objektif, sama kayak kode etik ya, objektivitas ya, visible. Nah, kalau tadi kita masuk ke konsep, sekarang kita masuk ke prinsip. Yang pertama ada principal cost ya. Asset should be recorded at original ya, original cost. Jadi sesuai dengan harga perolehannya ya, seperti itu. Prinsip harga perolehan seperti itu. Kalau misalnya kita beli rumah ya, kita beli rumah harganya sekian juta ya, itu harga rumahnya sekian juta, seperti itu. Ya, ya. Today 5 juta, 3 tahun ke depan harganya 10 juta, seperti itu. Ini harga hari ini rumahnya. Ya. Oke. Makanya dicatat tadi 5 juta ya. Nah, yang kedua ada objective principle. Ya, jadi berdasarkan data-data yang reliabilitas dan juga variable, seperti itu ya. Variable data harus objektif ya. Sama halnya seperti kode etik yang harus objektivitas. Ya, di sini bukti-bukti transaksi yang ada berdasarkan bukti transaksi yang valid tadi ya. Lalu ada materiality principle ya, berdasarkan realnya material tersebut ya. Lalu di sini ada konsistensi principle ya. Kalau misalnya prinsip akuntansi itu konsisten ya, jadi dari tahun ke tahun menggunakan standar yang sama, basis yang sama. Kalau kita udah pakai accrual basis ya seharusnya accrual. Kalau dari awal kita udah pakai case ya case, kayak gitu, case basis, seperti itu ya. Kemudian ada disclosure principle ya, pengungkapan penuh ya, dimana financial statement itu harus mencakup keseluruhan semuanya ya, nggak boleh ada yang disembunyiin, harus diungkapkan dan dilaporkan secara keseluruhannya. Oke. Nah, jadi gimana? Hari ini kita udah belajar prinsip dan konsep dasar akuntansi. Gimana nih? Udah enak belum appetizer-nya? Seperti itu. Sebelum next chapter kita akan masuk ke main course-nya ya. Kayak gitu
Ya, di sini nih review lagi ya, review. Nah, ini ya, ini KD-nya ya. Tadi nih kompetensi dasarnya, asumsi, prinsip-prinsip, dan juga konsep dasar akuntansi. Ya, kemudian, nah, jadi gimana nih? Kenapa sih harus ada yang namanya konsep dan prinsip? Ya, karena kita semua kalau misalnya kalau di akuntansi ya di bab 1 kita udah belajar bahwasanya akuntansi itu adalah bahasa bisnis ya, business language. Kalau misalnya berbicara mengenai business language ya, dan juga manajer memerlukan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Ya, ini udah ada di chapter 1 ya, bab 1 seperti itu. Nah, jadi gimana cara biar kita semua bisa berbicara bahasa yang sama untuk mengambil keputusan terbaik bagi bisnis kita? Ya, maka diperlukan yang namanya konsep dan juga prinsip. Ya, nah ini informasi akuntansi digunakan untuk decision making. Ya, akuntansi juga adalah language of business. Ya, setiap akuntan harus mengikuti seperangkat konsep dan prinsip dasar sehingga mencapai reliabilitas, relevansi, dan juga komparabilitas. Nah ini ya, nih. Ini tadi kita udah bahas di video ya, konsep. Accounting entity, perusahaan dianggap terpisah dari perusahaan. Maaf, ini maksudnya kekayaan pribadi ya, dianggap terpisah dari perusahaan kayak gitu, dipisahkan dari harta kekayaan pemilik ya, jadi nggak boleh disatukan, ini nggak boleh ditabung secara bersama-sama. Kalau emang kamu punya rekening pribadi di BCA, kemudian kamu pengen ngebuat usaha, kemudian kamu pakai rekening mandiri kayak gitu, itu harus dipisah, nggak boleh di satu rekening seperti itu ya. Kemudian ringkasannya ini ada tadi kesinambungan usaha, going concern, hidup perusahaan tidak berlangsung dengan jangka waktu tidak terbatas. Kita anggapannya usaha yang kita dirikan, hotel yang kita dirikan bisa bertahan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Seperti itu dengan anggapan tidak terbatas, jangka waktu tidak terbatas. Lalu kemudian periode akuntansi ya, di sini unit pengukuran ya, basis bisnis kita disusun setiap periode laporan keuangan disusun. Jadi bedakan dengan tahun, biasanya kita nyebutnya tahun berjalan ya, laporan tahun berjalan. Misal laporan tahun berjalan 2019 kayak gitu. Lalu di sini ada satuan moneter stabil, stable monetary concept ya, di sini mengabaikan efek inflasi ya, sehingga daya belinya itu sama ya. Kemudian ada lagi tadi beban historical cost ya, tadi accrual basis dan juga cash basis ya. Biasanya sih rata-rata pada pakai accrual basis. Itu untuk perusahaan yang udah bonafit ya, yang sektornya itu udah skala menengah ke atas. Cuma mungkin kalau misalnya masih UMKM, masih skala kecil mikro, bisa pakai cash basis. Lalu ada prinsip, tadi kita juga udah bahas prinsip ya. Ini ada prinsip harga perolehan, cost ya, tadi harus sesuai ya, harus sama ya, the cost principle. Ya, total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset ya. Kemudian ada realisasi penghasilannya ya, ini untuk mempelajari daripada pendapatan yang kita hasilkan. Lalu ini objektif ya, laporan keuangan berdasarkan data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang real dan objektif. Jadi evidence-nya tuh harus jelas, ya harus valid, ya gitu. Nggak boleh nipu-nipu nih kalau jadi akuntan masa depan ya kamu ya. Oke, next. Di sini prinsip konsistensi nih. Ada orang dia berlari di inian Hamtaro, ya dia artinya konsisten ya, terus berlari konsisten. Nah di sini dimaksudkan laporan keuangan memiliki daya banding dari tahun lalu dengan tahun yang berjalan sekarang seperti itu ya. Metode dan prosedurnya harus seragam yang diterapkannya ya. Kemudian tadi rangkumannya, nah ini, jadi apakah konsep dan prinsip dasar akuntansi penting?
Oke, silakan dijawab di benak kamu masing-masing. Penting gak sih belajar hari ini seperti itu? Apa pentingnya? Nah ini ya, silakan pikirkan dan jawab. Is it important? Okay, I think it's enough. Thanks. Thank you for your attending in my class. Any question? Bisa nanya ya melalui WhatsApp group kelas masing-masing seperti itu, atau via Japri juga nggak apa-apa, asal perhatikan sopan santunnya ya, chatnya salam, kemudian kenalkan nama dan asal kelas, baru maksud dan pertanyaannya apa. Oke, I think it's enough. Thank you very much ya, keep studying, see you next week.